tema kita tadi udah aku publish ya di feed. Ini yang lagi rame banget, lagi viral di dunia investment, di pasar modal, terutama di luar, di US. Ya, di sini ada yang invest di luar nggak ya? Kalau boleh ada yang ini mungkin boleh share. Kayaknya kalau aku lihat sih dari beberapa reaksi atau beberapa respon dari audiens di Instagram story saya sih kayaknya ada yang invest di luar juga. Cuma saya nggak tahu, mungkin nanti next time aku coba vote ya, mau tahu ada beberapa orang sih di sini yang udah invest di luar. Oke. So, biar nggak kelamaan, aku langsung mulai aja ya. Thank you semuanya teman-teman yang sudah bergabung di Mark Talk series kita malam ini. Waktunya mungkin agak kurang oke ya waktunya karena agak malam. Tapi saya tadi I'm pretty busy, dan besok saya ada diajak juga event untuk ada Zoom call. Jadi saya nggak bisa besok. Jadi saya bikin I think malam ini aja untuk bahas ini karena ini lagi hot topics dan menurut saya good timing. Basically di sini disclaimernya saya nggak ada memberikan stock recommendation ya, as usual you know. Basically ini sifatnya lebih ke education. Saya hanya membantu apa yang saya belajarin. Saya akan coba share ke kalian supaya basically akan menjadi modal kalian dalam kedepannya dalam menganalisa sesuatu. So, tanpa panjang lebar, aku mulai aja. So, GameStop saga gitu ya. It's a Wall Street bets versus hedge fund. Ini memang topik yang sangat ramai sekali terakhir, terutama 1-2 minggu terakhir ini. Karena ini I think beberapa dari kalian mungkin sudah tahu juga, stoknya juga gila gitu ya. GameStop ini naik dalam 6 bulan terakhir itu naiknya lebih dari 3.500%. Jadi 30 kali lipat guys gitu ya. Jadi ini gila, nggak main-main naiknya gitu kan. Ada apa sih basically di balik itu. Jadi aku mungkin mulai penjelasan dulu aja ya buat kalian yang mungkin nggak tahu GameStop itu apa. Jadi GameStop itu merupakan salah satu perusahaan Fortune 500. Dia ada di Texas. Dia tuh basically retail gitu ya, perusahaan retail, tapi bisa dibilang retail yang brick and mortar, yang konvensional. Dan tapi dia mulai terjadi transformasi untuk menjadi online atau omni channel. Jadi ada offline maupun online juga. Tadinya dia tuh punya sekitar 7.000 toko ya. Kemudian karena squeeze, karena competition yang sangat berat itu, jadinya dia banyak cost cutting. I think kita semua tahu banyak retailer itu yang pada kejepit gitu ya posisinya karena e-commerce threat atau disruption, jadinya mereka cost cutting massive. Kemudian dia kena COVID juga. Tadinya dia tuh penjualan per tahunnya itu mencapai tertingginya itu hampir katakanlah 5 tahun terakhir lah ya. Penjualannya terakhir itu mencapai 9,2 miliar dolar. Jadi lumayan besar nih company gitu ya. 9,5 miliar itu yang tertinggi di tahun 2011 ya. Nah, terus turun drastis karena competition pressure. Kemudian dia estimasinya tuh di tahun 2020 ini kurang lebih turunnya tuh 30% lebih karena kena COVID ya. Jadi kurang lebih estimasinya tuh 6,4 miliar dolar. Tapi kondisi earningsnya atau kondisi profitnya tuh dia jelek karena kan kena COVID dan mulai merugi gitulah. Ruginya sekitar mungkin sekitar 40-an juta dolar gitu ya. Nah, ini sekilas mengenai GameStop ya. Jadi GameStop ini di luar negeri. Terus pasti penasaran apa sih yang latar belakang terakhir itu basically. Jadi ini the war started itu basically mungkin bisa dibilang 1 bulan terakhir. Jadi tickernya GameStop ini adalah GMA. Di listed di Nasdaq ya dia. Kalian bisa lihat itu chartnya. Kalau bagi teman-teman penasaran itu pakai apps apa, pakai Yahoo Finance. Yahoo Finance itu enak banget teman-teman ya. Kalian bisa cari informasi macam-macam, financial state, financial statistic, ratio, background of the company, macam-macam lah. Informasi zaman sekarang itu memang gila gitu ya. Terus ini jadi basically ini ada peperangan sengit lah antara institusi besar hedge fund
dengan mereka itu basically ada beberapa hedge fund ya waktu itu. Jadi tapi yang diperkirakan kala yang loss cukup besar itu ada 2 hedge fund utama. Salah satunya Melvin Capital. Nah, terus mereka itu melakukan short sell, kemudian ada sekuritas juga di sana yang pada waktu harganya mulai recover ke di atas 18-20 dolar, mereka melakukan bisa dibilang short selling gitu lah basically. Jadi saham ini tadinya memang harganya lumayan tadinya ini kan dia terpuruk ya 2-3 tahun terakhir karena kompetisi terus kena Covid. Harganya sempat di bawah 10 dolaran gitu ya. Kemudian di level 18-20 karena sebenarnya mungkin orang banyak berpikir sebenarnya ini udah collapse dalam gitu ya, udah collapse dalam. Kemudian baru naik, mungkin naiknya karena low base ya, karena dari nilai yang sangat rendah naik ke 18-20 dolar itu udah lumayan signifikan gitu kan, ibaratnya naiknya sudah double. Kemudian ada hedge fund yang try to nge-short atau menjual gitu ya. Nanti aku jelasin short selling itu gimana cara kerjanya. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok komunitas Wall Street Bets namanya. Dari mana komunitas ini ada julukan juga disebut deep fucking value. Itu rata-rata jumlah komunitasnya besar sekali ya. Kalau di Indonesia kan kalau kita lihat komunitas-komunitas retail itu jumlahnya ya baru, katakanlah komunitas retail kadang aku perhatiin mungkin 1.000, 2.000 gitu kan. Kita itu masih nggak ada apa-apanya dibandingin di sana. Karena memang di Indonesia itu orang yang benar-benar melek secara finansial masih minim gitu ya. Di sana itu jumlahnya itu mencapai tadinya sempat 2 juta, 3 juta. Terakhir saya lihat kaget, saya lihat sudah 6 juta followersnya. Jadi cepat banget. Nah ini yang menyebabkan sekarang ini karena lonjakan, jadi Wall Street Bets ini mereka rame-rame pakai sosmed, pakai komunitas. Zaman sekarang ini semuanya sosmed digital. Jadi zaman dulu itu kan orang kalau mau analisa susah gitu ya. Zaman sekarang itu karena semuanya ada sosmed, tinggal pinter-pinter kalian memanfaatkan teknologi informasi yang ada, kemudian kalian coba analisa. Jadi kalian cepat dalam pengambilan keputusan kalian gitu. Nah itu menyebabkan viral, di mana banyak orang juga, menurut saya retail ini kan banyak juga, kalau saya lihat beberapa backgroundnya mereka korban dari keluarganya itu korban dari global financial crisis di tahun 2008-2009. Jadi mereka banyak orang-orang yang tidak mampu sebenarnya, bukan tidak mampu gimana ya, dalam bisa kategori untuk standar di US itu mereka mungkin orang-orang yang menengah ke bawah gitulah ya standarnya di sana. Tapi karena mereka mendapatkan banyak suntikan atau kompensasi dari pemerintah US, jadinya mereka ya udah karena nganggur gitu ya dia mempunyai banyak waktu. Sekarang dulu kan kalau harus kerja, sekarang punya 8 jam per hari atau bahkan 10 jam atau mungkin beberapa orang yang gila 24 jam per hari. Kalian tergantung, kalian mau pakai leha-leha, apakah kalian mau pakai cuma makan, minum, tidur, atau kalian malah pakai waktu yang during work from home ini untuk belajar banyak gitu kan. Nah menurut saya sih orang-orang di US itu kan memang rata-rata mereka pendidikannya tinggi gitu ya. Jadi mereka sudah paham betul dalam menganalisa sesuatu gitu. Dan ditambah lagi komunitas online retail yang sangat besar sekali ini mempercepat pengetahuan mereka gitu ya. Ditambah lagi dipom-pom juga gitu kan dari sini. Nah mungkin sebelumnya kalau bagi teman-teman yang nggak ngerti apa yang dimaksud dengan short selling gitu ya. Jadi short selling itu cara kerjanya kayak gini. Sorry ini kayaknya agak yang bawahnya ada yang ke delete dikit ya. Jadi cara short selling apa sih yang dimaksud dengan short selling bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu? Short selling itu ibaratnya gini, kalian sebagai investor kalian nggak punya barang gitu kan, tapi kalian tahu bahwa ini kan lagi krisis gitu ya, lagi krisis. Kamu mengharapkan bahwa katakanlah saya mau beli barang iPhone misalnya gini ya. Ini anggap aja iPhone ini kayak saham gitu ya. Nah dari iPhone ini kamu lihat bahwa ini karena krisis harusnya ada orang yang pasti desperate yang mungkin bisa saya tekan. Kalau saya tekan dia mungkin katakanlah saya beli 100 gitu ya. Kemudian di sini perumpamannya katakanlah dia beli 100 lembar di harga 10. Kemudian di pasar dia mengharapkan harganya itu akan turun menjadi 8 dolar gitu kan. Padahal kamu tadi udah 10 gitu yang pegangannya. Jadi pada 8 dolar kamu tawarin, ini harganya layaknya 8 dolar, aku beli kamu 8 dolar ya. Oke, akhirnya kamu dapat barangnya kan. Tadinya kamu itu pinjem, barangnya pinjem dari broker gitu katakanlah.
kemudian kamu bayar 8, tapi kamu sudah dapat harganya di harga 10. Jadi kamu dapat $2 spread gitu ya. Dari $2 spread karena kamu beli 100 lembar, ya profit yang kamu dapatkan itu langsung instan dapat $200 profitnya. Cara kerjanya simple kayak gitu, cuma dibalik aja. Ini dari orang yang nggak punya barang, dia pinjem barang, tapi otomatis kalau pinjem barang ya dia kasih kompensasi bunga ibaratnya gitu ya, karena kan dia nggak punya barang. Tapi returnnya tinggi sekali. Kenapa returnnya tinggi sekali? Karena ibaratnya kalian itu tanpa modal gitu kan. Tapi kalian, apakah resikonya besar? Short selling resikonya sangat tinggi sekali untuk short selling, karena resikonya itu kalau tiba-tiba kalian nggak ada modal tadi kan ibaratnya, terus kalian nyoba-nyoba kayak ibaratnya kayak main margin gitu ya, atau ini tapi kebalikannya, kamu nge-short berharap harganya turun tapi tiba-tiba diterek sampai ke atas, ya akhirnya terjadi kerugian cukup besar. Makanya tadi saya mention di awal tadi ya, ini total kerugiannya berapa besar sih yang dialami oleh hedge fund tersebut. Kerugiannya itu sampai mencapai $20 miliar. Jadi itu hampir 300 triliun loh guys, nggak main-main gitu ya. Jadi gede banget, dan ini merupakan dalam sejarah Wall Street gitu ya, pertama kalinya big institution dikalahkan oleh retail, pasukan-pasukan retail. Ya ini memang hal yang menarik jadi menurut saya ya. Oke, sebelumnya itu mungkin saya kasih gambaran dulu supaya kalian tahu kok bisa sih komunitas retail itu bisa sedemikian kuatnya gitu ya. Ini kalian mungkin penasaran juga, apa sih di balik Wall Street Bets gitu ya. So who is behind the Wall Street Bets gitu. Nah ini jadi si James Rogozinski ini merupakan salah satu founder dari Wall Street Bets. Jadi dia itu tadinya dia menemukan Wall Street Bets itu di tahun 2012-an. Tadinya dia tuh sebagai IT consultant gitu ya. Tapi dia sendiri ngakuin bahwa dia tuh nggak nyangka bahwa impact-nya itu bisa se-massive, it's beyond this far gitu ya, maksudnya sampai sejauh ini dan segede ini impact-nya gitu. Jadi dia nggak nyangka gitu ya. Jadi Wall Street Bet ini kalian bisa temukan, kalian bisa ikutin komunitasnya lewat apps yang bernama Reddit. Nah Reddit ini sebenarnya online apps, application yang kalian bisa ngikutin berbagai macam komunitas macam-macam di situ. Ada komunitas kripto, ada komunitas Wall Street, ada komunitas hobi apa gitu ya, ada tentang entertainment, ada tentang science, ada tentang blockchain, apapun ada di Reddit. Jadi ini apps menurut saya sih keren banget. Nah kemudian ini salah satu aku foto di sini ya. Jadi yang disebut deep fucking value itu ya, orang-orang yang tadi julukannya itu mereka pakai bandana merah guys. Tadinya gue mau coba pakai bandana merah tapi gue nggak punya, biar seirama gitu kan temanya malam ini. Nah ini ada salah satu orang yang sering ngomong gitu ya, menjadi salah satu orang yang vokal, Kate Gill gitu ya. Dia yang salah satu yang drive ramenya di sosmed itu juga. Biasanya ada salah satu yang ngedrive. Dan kalian bisa lihat gitu ya, di yang Wall Street itu ya, total followersnya berapa itu? 6,6 juta orang. Itu disebutnya 6,680 degenerates ya. Gila kan? Totalnya 6,6 juta orang. Jadi kalian bayangkan gini ya, pemerintah di US itu kan memberikan kompensasi, katakanlah duit gratis gitu ya, sebagai kompensasi karena mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Duitnya itu kan dibagikan rata-rata. Jadi gini, mungkin buat gambaran kalian supaya ngerti the behind of this, kenapa bisa terjadi fenomena pasar modal yang wow sekali di US gitu ya. Jadi sebenarnya gini, banyak orang itu mungkin salah mengerti bahwa memang kita kan COVID crisis benar, tapi seringkali banyak orang itu nggak ngerti bahwa economic value yang economic loss value itu yang orang mungkin kurang paham adalah terlalu dibesar-besarkan. Karena gini, economic loss value dari orang yang kehilangan pekerjaan, unemployment itu kurang lebih itu sekitar 330 sampai 340 miliar dolar gitu ya. Kemudian injection atau stimulus yang diberikan oleh government United States itu mencapai sekitar 1 triliun dolar gitu kan. Jadi sebenarnya compensationnya itu lebih excess gitu ya. Jadi orang itu malah menghasilkan di tengah COVID malah dapat duit lebih. Dan ini ibaratnya duit gratis gitu kan. Jadi excess personal income-nya itu mencapai kurang lebih 630 sampai 640 miliar dolar.
Jadi ini akses personal. Jadi kalian kebayang powerful banget kan, 630 miliar dolar guys. Itu berapa triliun, gede banget gitu kan. Nah, kebayang kan orang-orang dapat duit gratis gini, nggak ngerti mau ngapain, dia punya banyak waktu, dia coba puter duitnya lagi di pasar modal di Wall Street sana. Kemudian kalian tahu sendiri, di sana itu rata-rata juga kalau dilihat indeksnya kan naiknya mungkin 30-40% kan tahun 2020 gitu ya. Dan beberapa certain stock itu rata-rata naiknya ya, itu bisa 7-10 kali lipat gitu ya. Jadi kalian kebayang orang di sana mendadak, orang yang tadinya mungkin punya, saya bacain kan beberapa ini, orang yang tadinya sopir truk, nggak punya apa-apa gitu kan, nggak punya rumah, tinggal di truk, nothing tulus, dia iseng-iseng coba invest dari duitnya yang tadinya mungkin cuma 5.000 dolar, tiba-tiba jadi 100.000 dolar. Jadi anggap aja dari kamu punya duit cuma 50 juta, nggak punya rumah, tiba-tiba kamu punya duit 15 miliar. Kebayang nggak itu teman-teman? Jadi kalian coba bayangkan ya, seberapa powerfulnya itu. Dari 50 juta tiba-tiba punya 15 miliar, rata-rata kemudian banyak yang jackpot guys. Kemudian diputer, ya kan? Itu kan kita ngomong itu kan tahun 2020 gitu kan. 2020 mungkin udah banyak yang jackpot, orang-orang bahkan ada orang ngomong dari duitnya 100.000 dolar tiba-tiba punya duit 25 juta dolar. Nah ini kan lucu gitu, makanya orang-orang bingung, COVID tapi kok kenapa ini nggak make sense, fundamentalnya nggak ada. Ya itu kalian nggak ngerti aja gitu loh. Jadi kalian jangan gampang terlalu justified. Makanya tadi aku coba foodism. Ya memang ini perdebatan yang nggak akan pernah selesai, karena kayak kemarin yang aku pernah share di IG story kita, yang singa sama jerapah. Itu gini kan ibaratnya, life is about perspective. Jadi kalau mau didebatkan nggak akan selesai. Kalian mau nganggap ini, tadi kan aku coba food kan, 90%, 85% mengatakan bahwa ini bandarmologi lah, apalah, nggak make sense, nggak ada fundamentalnya. Tapi ada 20%, 15-20% dari hasil vote mengatakan ini ada fundamentalnya. Makanya ini yang aku mau coba share ke kalian. Tapi kalau kalian nggak setuju, ya monggo, terserah. Aku hanya share apa yang aku tahu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara analisanya? Jadi fundamental itu ada fundamental secara keuangan ratio, ada fundamental secara teknis. Ini yang menurut saya hal yang penting, yang menurut saya banyak orang miss gitu ya. Ini technical fundamental gitu ya. Kenapa aku sebut ini technical fundamental? Jadi gini, di luar itu saking transparannya, disclosure-nya semua kalian bisa cari di SEC filingnya, di stock exchange-nya. Berapa sih jumlah orang bisa monitor, berapa orang yang lagi nge-short. Ini bilangan, ini total posisi short interest positionnya di GME, di GameStop gitu ya. Dari sini kalian bisa coba cari tahu berapa posisi yang di short. Kemudian ada orang di sana, investor yang dari Wall Street Bet itu dia coba menganalisa, shareholdernya itu siapa aja yang terbesar gitu ya. Kemudian dia coba hitung-hitung, ternyata yang besar-besar ini ada FMR, ada BlackRock, ada Vanguard gitu kan. Jadi ini sebenarnya company not too bad dulunya gitu kan, karena ini banyak big institutional gitu. Terus dia coba ngitung, kalkulasi lagi jumlah saham yang dimiliki big player ini, yang dimana mereka itu terikat oleh compliance insider trading. Dia nggak bisa semudah itu untuk melakukan short sell atau apa karena sesuatu compliance bla 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 gitu kan. Dia kemudian coba hitung-hitung matchingnya. Kemudian hasilnya gini, setelah dihitung-hitung, singkat cerita karena supaya nggak mau terlalu teknis, ntar kalian pusing lagi malam-malam gue bahasnya terlalu teknis. Intinya gini guys, jadi yang di short itu jauh lebih besar dari jumlah yang ada. Nggak make sense. Makanya itu kemarin yang waktu aku tunjukin kalian di IG story, lucu gitu kan, yang mereka ributkan sekarang ini, yang lagi rame adalah kenapa orang-orang yang retail ini pada waktu dia sikat itu saham GameStop sampai naik berlipat-lipat dikatakan market manipulation. Tapi kenapa ada big institusi yang melakukan short selling jauh lebih besar, dia berargumen seperti itu kan, yang kemarin malam yang aku share ke teman salah satu redditorsnya. Hey, hello, come on. Emangnya kalian kalau nge-short 120% dari saham yang ada itu kalian bukan market manipulation? Itu yang menyebabkan akhirnya kemarahan atau anger dari retailer di sana, retail investor di sana.
Kemudian ditambah lagi mereka komunitasnya sangat besar. Kemudian apalagi zaman sekarang kalian mencari cari simpati dari orang di sosial media itu cepat sekali gitu kan. Apalagi komunitas yang tadi yang aku sebut di awal, banyak followers di situ mungkin orang-orang yang tadinya korban dari global financial crisis gitu kan. Jadi yang mereka gampang dipancing juga gitu. Nah, akhirnya setelah dianalisa begini. Jadi total yang di short ada sekitar 71 juta gitu. Sedangkan GameStop itu ada 69,7 juta gitu kan. Terus tapi dihitung dari beberapa yang big player yang mungkin mereka nggak bisa nge-short atau mereka katakanlah terkena compliance. Kemudian dia coba hitung jumlah yang make sense untuk dilakukan atau yang barang yang tersedia itu sebenarnya 20-30 jutaan available stocks gitu kan. Sedangkan yang di short 71 juta. Ini balik lagi aja guys, ini makanya aku bilang tadi technical. Jadi ini kayak supply and demand. Lah kalau supply-nya cuma sedikit, sedangkan ada kebutuhan demand, karena ini suatu saat orang yang habis nge-short, dia kan harus beli balik nih. Kan nggak bisa nge-short selamanya gitu kan. Kalian ada bayar bunga, ini ada pertanyaan nanti ya. Nggak bisa recognize ini, ya nanti ya pertanyaan. Nanti sesi terakhir tanya jawabnya ya. Nah, kemudian dari sisi ini ya, makanya kalian kan bisa lihat, makanya itu ada bilang wait a minute gitu kan, ini ada something wrong gitu kan, ada potential huge demand di sini, tapi supply-nya sedikit. Ya ini teori yang dipakai banyak orang di Bitcoin. Bitcoin jumlahnya cuma 21, sekarang 18 juta. Tapi makin lama use case-nya makin besar, orang makin besar, ya naik kan pasti. Dia pakai analisa yang sangat simple gitu loh guys. Kalian mikir kalian nggak usah terlalu pusing-pusing gitu ya. Nah ini di tabel yang di sini ini bisa kalian temukan di Seeking Alpha ya, di website Seeking Alpha sekarang. Jadi semuanya itu ada, kalau kalian mau cari tinggal cari. Nah ini jumlah daftar perusahaan yang di short sama beberapa institusi gitu ya. Banyak banget gitu ya. Nanti aku tunjukin hasilnya gimana. Ini banyak banget yang di short. Malah sekarang kebalikannya. Yang di short itu semua dihantam semua sama Wall Street Bets, guys. Hasilnya hijau semua. Lihat tuh. 1 bulan 1 month performance GME gitu ya. GameStop naiknya 600%. Kemudian AMCX naiknya 80%. BBBY ini yang Bed and Bath ini ya, barang-barang inilah perlengkapan mandi atau kayak IKEA-nya gitulah. Nah, itu juga retailer, naiknya 98%. Kalian lihat tuh semua hijau, yang di short dihantam semua, dilawan semua malahan. Ini sesuatu hal yang memang mencetak sejarah baru sih menurut saya. Kemudian itu ada beritanya kan, Citadel itu merupakan salah satu CEO dari Citadel gitu ya. Mereka akhirnya invest untuk menutupin karena mereka kalah besar tadi. Karena kan tadi kan aku bilang waktu short sell itu kan kalian tanpa modal. Tapi resikonya apa? Waktu kalian harapin sesuatu nge-short, sesuatu harapin turun, tapi karena kenyataannya ditarik naik sampai ke atas berlipat-lipat sampai 30 kali lipat, ya kalian ruginya rugi besar. Akhirnya mau nggak mau mereka harus top up modal dan diinjak sama Citadel sekitar hampir 2,8 miliar dolar. Itu kurang lebihnya seperti itu guys. Nah kemudian ini ya, ini mau terakhir udahan, jadi nggak panjang lebar, nanti kita bisa Q&A. Nah, dimana kemampuan sosial media ini meng-create sesuatu hal yang disebut tadinya orang dulu kan, mungkin kalau kalian pernah ngikutin IG live saya sebelumnya, saya pernah cerita waktu itu ada pertanyaan dari salah satu audiens juga ya, saya lupa, maaf namanya siapa, tapi waktu itu dia ngobrol sama saya, tanya kenapa sih zaman sekarang itu news flow driven gitu kan, nggak make sense gitu loh. Zaman dulu itu kan enak, ada fundamentalnya, sekarang itu kok apa-apa ada berita apa naik, nggak make sense. Bukannya nggak make sense, itu cuma masalah kecepatan kalian dalam menganalisa guys. Buat orang yang ngomong nggak make sense, itu karena kalian nggak nyampe aja gitu loh cara analisanya. Tapi buat orang yang cepet, biasa dengan gadget, biasa dengan apa, dan mereka terbiasa dengan adanya
pemberitaan sosial media dan mereka analisanya cepat, ya mereka cepat dalam mengambil keputusan. Tapi buat orang yang nggak ngerti, nggak tech savvy, nggak gitu ngikutin sosmed, dia bingung gitu loh. Terus kalau orang sudah bingung, itu kebiasaan behavior investor. Orang kalau sudah bingung terus ngata-ngatain, wah ini nggak make sense lah, ini bandarmologi gila, ini apa, ada aja pokoknya semuanya dikatain gitu. Bukannya kalian itu harusnya belajar, tapi adanya kerjaannya ngatain. Ya sorry ya kalau aku agak ini ya, tapi this is my style gitu ya. Maksud aku tuh gemes seringkali nemu orang itu, kalau aku ngeliat gini aku nggak suka mau ngatain apa ini apa, justru aku langsung cari belajarin. Makanya kenapa ini momen yang pas aku coba ajarin ini ke kalian gitu ya, supaya kalian teredukasi, supaya kalian jangan gampang jadi orang judgmental. Cari dulu apa alasan behind it, apakah ada hal fundamental gitu kan. Nah makanya kenapa di sini aku tunjukin nih, kalian bisa lihat tiba-tiba orang yang habis mendapatkan keuntungan dari situ, dia pakai untuk beli gamenya, dia pakai beli untuk PlayStation, kemudian hasil duitnya dia pakai untuk donation. Ini akhirnya menciptakan sesuatu yang aku sebut viral fundamentals. Makanya dulu aku pernah bilang, kalian jangan meremehkan bahwa sesuatu hal dari sentimen, jika sentimen itu bisa dibuild dengan baik, maka sentimen itu akan menjadi hal fundamental. Nah ini ada salah satu yang open letter yang menurut saya menarik, yang sebelah kanan, this is for you dad gitu kan. Itu kalian bisa baca. Basically ini ada orang masih muda gitu ya. Basically dia termasuk salah satu korban dari global financial crisis gitu kan. Nah dari global financial crisis kemudian keluarganya rugi besar, collapse, bangkrut, nggak punya rumah, bokapnya juga akhirnya collapse jadi alkoholik, keluarganya hancur. Kemudian dia jadi kayak punya revenge gitu loh. Nah dia punya revenge ini akhirnya dia kata-katanya yang dia menarik. This is all the money I have, and I would rather lose it all than give them what they need to destroy me. Makanya kenapa kalian coba belajarin, kenapa sih orang yang dulunya bangkrut, kalau mereka bangkit, itu bisa gila. Jadi bagi teman-teman yang, saran saya, karena kan saya dulu juga pernah ngalamin kerugian besar. Bagi saya, gini ya, buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi posisinya rugi atau stres atau apa, ambil hikmahnya gitu. Jangan mengasihi diri sendiri. Gak ada gunanya. Kalian ngasihi diri sendiri terus apa? Find the solution gitu ya. Nah, orang yang dulunya sudah pernah jatuh kayak gini ya, dia makanya ngomong gini ya. Bagi dia, gua udah pernah rugi bangkrut. This money is nothing buat dia. Kalau saya pun hilang lagi duit saya jadi nol, gak apa-apa. Jadi mentality-nya itu, mentality revenge-nya udah kayak gitu. Nah ini kayak kalau kalian mungkin oke, sebagai contoh gambarannya gini ya, mungkin kalau teman-teman di sini mungkin saya lihat kapan hari saya food banyak yang ternyata banyak yang suka dengan drakor ya, drama Korea. Sebenarnya kasus ini indirectly reminds me to filmnya Itaewon Class. Kalian bisa lihat di situ kan, di Itaewon Class, dimana si Park Seo-hee-nya, dia tadinya juga bokapnya kerja sama orang yang keluarga baik-baik, kemudian karena dilindas sama orang yang kaya banget, kemudian dia punya revenge itu spiritnya gede banget, sampai suatu saat dia ngumpulin duit, dia pakai duitnya untuk beli saham, diputer lagi, setelah dia ngumpulin duit modal gede, dia beli saham perusahaan yang dulunya bikin papanya meninggal dan bikin keluarganya dia sampai dia masuk penjara. That's the power of revenge. Dan ini aku bisa melihat waktu kalian baca dari apps-nya Reddit, kalian bisa lihat, baca the power. That's why it's not about ini, it's about sending the message gitu kan. Jadi gila memang ini, the power of revenge, apalagi the people's power, kena social media. Kemudian kalian tahu, bayangin kalau katakanlah 6 juta orang tadi followers itu ternyata memang rata-rata katakanlah 50% deh, atau 60% dari korbannya GFC, Global Financial Crisis. Kebayang nggak kalau kalian membaca berita kayak ini, apa kalian nggak tersentuh dan kalian termotivasi akhirnya ikutan. Nah ini the power of social media ya. Jadi jangan anggap remeh social media. Kemudian
makanya kenapa dari hal fundamental dari hal sentimen sosmed ini akhirnya ternyata menghasilkan sesuatu viral yang ternyata bisa turn into fundamental. Dipakailah duitnya. Nah, karena ini menjadi hal yang menarik dan menjadi attract a lot of attention public. Kalau orang yang dulu misalnya gini, ini kan dia apalagi sekarang pakai donation gitu kan. Jadi orang banyak yang tersentuh. Sedangkan kalau orang-orang yang Wall Street atau orang yang di capital market, dia habis cuan kerjanya apa? Foya-foya, kerjanya minum, mabuk, main cewek atau apa kayak gitu kan. Nah, terus kalau ini dia bikin create social media, gua habis cuan gini kerjanya apa? Donation. Kemudian dia nanti fundraising lagi gampang. Gitu. Kalian kebayang nggak kayak gitu itu? That become a big fundamentals. Gitu ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tadi mengatakan bahwa mana fundamentalnya gitu kan. Nah, ini yang slide terakhir yang mau tadi saya tunjukkan. So, what is the fundamental analysis kok? Misalnya gitu kan. Mana kok dari tadi ngomong kayak gini-gini teknis bla 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 bla, fundamentalnya apa? Nah, oke, saya kasih kalian contoh perumpamaan deh. Jadi kalau kalian menganalisis perusahaan, itu kan kalian harus pakai imajinasi. That's why zaman sekarang itu imajinasi, creativity itu kalian harus asal terus. Jadi kalian coba kebayang nggak gini ya? Saya kasih hitungan yang very very simple. Saya nggak mau terlalu tetek bengek apa gitu ya. Hitungannya saya kasih simple aja nih. Kalian bayangin dari tadi ada 6 juta redditors. Ya saya mungkin agak ekstrim, saya ngambil 3 juta. Mungkin in reality-nya nggak tahu, bukan 3 juta. Mungkin katakanlah cuma 1,5 juta, tapi 2 juta. Tapi saya kan nggak ngambil 6 juta. Tapi apakah ada potensi 6 juta menjadi customer? Ada. Tapi saya ngambil jalan tengahnya. Katakanlah dari 6 juta redditors tadi ikutan invest di GameStop. Ya. Kemudian katakanlah nggak semuanya mereka jadi customer. Katakanlah 3 jutanya tadi udah cuan. Katakanlah biasanya yang gini kan anak-anak millennials nih yang gila, gampang terbawa dari solidaritas gitu ya. 3 jutanya jadi customer. Apalagi sekarang orang lagi hot, makanya penjualan game kayak sepeda lah. Orang work from home ngapain ya, main-main game enak banget gitu kan. Terus mereka kan nganggep main stock ini juga kayak main, ibaratnya main game gitu ya. Nah, kemudian katakanlah sekarang yang lagi hot PlayStation 5 gitu ya, PS5. Nah, katakanlah PS5 ini kan rata-rata ada harganya yang 1.000, ada yang harganya 800, ada 1.000. Ya, aku ngambil gampangnya deh, harganya $1.000. Kalau sini kan harganya kurang lebih, kalau di Indo kan emang 15 jutaan gitu ya. Nah, dari 3 juta orang itu, dia habis cuan nih, katakanlah dia cuan, katakanlah deh nggak usah jauh-jauh, mungkin segelintir orang cuannya dia 10 kali lipat, ada yang cuannya 2 kali lipat. Ya udah anggap aja rata-rata cuannya 2 kali lipat deh. Ini kan naiknya kan 30 kali lipat. Anggap aja deh rata-rata cuannya cuma double gitu ya. Kemudian dia spend $1.000 ya. $1.000 ya nothing gitu kan. $1.000 gitu kan. Dia kan tadi duit 300 habis cuan gitu. Nah, kalau $1.000 itu 3 juta orang dikonversi menjadi penjualan PS5. Ini cuma ngomong PlayStation 5 doang ya. Kan dia jualan banyak banget ya, aksesoris bla 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 mainan lain. Aku cuma ngomong PlayStation 5. Penjualannya jadi berapa? 3 miliar. Tadi di awal kan udah bahas ya. Omset penjualan GameStop itu di tahun 2020 berapa? 6,4 miliar. Jadi berapa potensi penjualannya? Jadi 9,4 miliar kan? Nah, kapitalisasi atau market cap dari GME berapa sekarang? 22 miliar kan? Jadi kalian tahu kan, saya harapkan mungkin kalau bagi kalian nggak tahu, nanti coba kalian browsing ya, saya nggak ada waktu untuk ini jelasin. Ada rasio yang dalam untuk menganalisa, anggap aja gini, market kapitalisasi dari perusahaan atau market cap, itu disebutnya price, rasionya dihitung dibagi dengan penjualan perusahaan. Rasionya menjadi 2,2 kali. Nah, sekarang kalian coba pikir, 2,2 kali make sense apa enggak fundamentalnya? Ya, kalian pikir sejenak. Jadi buat kalian yang ngata-ngatain ini bukan fundamental apa, ya ini saya kasih hitungan sangat simpel loh. Emang 2,2 kali kan biasa pakai PE kok, pakai PER atau apa? Ya PER itu udah nggak zaman gitu ya. Sekarang kalian lihat ada dari omset, karena omset itu menunjukkan potensi dia mengenai market share. Kalau kalian saya sarankan lihat IG live saya sebelumnya yang saya ajarkan mengenai fundamental analisa itu seperti apa, belajar melihat dari top down. Jangan terlalu ngeliatin dari bawah aja. Makanya kalau orang yang lihat di bawah kalian miss gitu ya. Jadi lihat dari top down gitu ya. 2,2 kali ini banyak, kalian coba aja ngeliat di perusahaan di Indonesia yang rasionya price to sales-nya
perusahaan consumer itu rata-rata 3 kali, 4 kali. Saya nggak perlu nyebut nama karena nggak enak. Saya kayak ada hal ini pokoknya saya sebut aja ya, perusahaan manufaktur di Indonesia. Kalian coba cari di RTI atau apa, cari yang price to sales-nya rata-rata 2 kali atau 3 kali banyak. Ada yang bahkan yang 5 kali. Jadi saya balikin ke kalian, kalau 2,2 kali justify nggak secara fundamental? Gitu ya. So it's very simple guys. Semoga kalian dapat ilmunya di sini. Dan kalian bayangin, kembali lagi saya kasih ilustrasi story ini sebelum ke Q&A ya. Kalian nonton itu Itaewon Class, kalian akan dapat hikmahnya. Kalau saya selalu nonton itu, saya coba selalu cari hikmahnya apa. Saya nggak mau pusingin drama percintaannya, nggak penting menurut saya. Saya melihat message-nya apa dari film itu. Dari startup saya udah dapat message-nya. Dari Itaewon Class juga saya dapat misinya. Sama, waktu Itaewon Class dia jadi perusahaan bikin The Pot makan yang dari nothing gitu ya. Dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia punya komit yang sebenarnya pintar masak. Kemudian dia ketemu salah satu cewek. Cewek ini dia merupakan social influencer. Nah, followersnya dia sekitar 700.000. Nah, cewek ini ceritanya jatuh cinta sama si Park Seroyi gitu ya. Park Seroyi yang punya toko ini. Karena dia melihat Park Seroyi ini orang yang punya prinsip, integritasnya tinggi, dan bener-bener is a real man gitu ya. Dia jatuh cinta gitu ya. Akhirnya dia coba kerja sama cowok ini, dan dia melihat dia mau coba membantu menyembuhkan luka lama dari Park Seroyi. Karena Park Seroyi ini udah menderita mungkin 10 tahun hidupnya dari penjara kemudian di-tackle terus sama pengusaha besar gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Kemudian cewek ini pakai kemampuan dari sosmednya dia, karena dia social influencer. Dia drive penjualan tokonya dari yang tadi nggak apa, dia drive jadi tiba-tiba dia masukin ke live story gini-gini, penjualannya meledak gitu ya. Nah, sama, kalian kebayang nggak kalau tiba-tiba nih di GameStop ini, tiba-tiba orang-orang ini, mereka untuk justify fundamentalnya di masa mendatang itu gampang gitu loh guys. Jadi apa fundamentalnya? Oh, ini dibilang, katakanlah banyak orang ngatain ini nggak ada fundamentalnya, terus tiba-tiba dia katakanlah dia nge-tweet, atau katakanlah dia bikin story. Yuk kita beli PlayStation, yuk kita yang bagi teman-teman yang sudah cuan $10.000, yuk donasi beli PlayStation 5 1. Kemudian katakanlah alokasikan 1.000 kalian untuk donasi. Kemudian apalagi zaman sekarang ada kayak kita aja di Indonesia ada startup yang namanya Kita Bisa untuk orang fundraising. Dulu saya ada teman saya mau sekolah aja, dia fundraising lewat situ aja bisa tuh. Dapat berapa 1 miliar gitu guys. Zaman sekarang itu semua ada kalau kalian mau gitu ya. Yang penting kalian ada bisa menjelaskan. Nah, kalau kayak gitu-gitu kan akhirnya menjadi hal fundamental gitu ya. Oke, semoga menjawab. Sebelumnya mohon maaf kalau memang saya ada kata-kata yang mungkin teman-teman gak suka. Oke, kita langsung saya coba bacain dulu ya. Dari tadi ada beberapa pertanyaan dia di atas. Ini ada yang bilang pertama, tapi mereka ini fund manager loh, masa nggak bisa recognize ini? Ya maksudnya nggak bisa recognize apa ya? Kan mungkin pertanyaan lebih spesifik, saya nggak kurang paham. Intinya kita harus mengasah analisa kita sendiri. Iya benar, kalian memang kita memang intinya dalam dunia sekarang itu kalian harus lebih cepat meningkatkan skill analisa kalian gitulah ya. Apalagi zaman work from home sekarang kan kalian punya banyak waktu gitu ya. Apakah sekarang sudah bisa short selling di BI? Short selling ini menurut saya setahu saya itu dibatasin lah ya. Dan Indonesia itu tidak cukup liquid marketnya, tidak cukup market depth-nya itu depth-nya, marketnya itu terlalu kecil. Dan kalau kalau tidak diatur di short selling itu memang bisa terlalu fatal nanti akibatnya, karena kita itu makanya kita itu kan sekarang aja terakhir itu kan karena kita improve gitu ya, karena partisipasi retail, jadi transaksi kita per hari bisa sampai 20 triliun, 25 triliun. Nah itu lumayan jadinya improve. Jadi kalau untuk bisa short selling itu market kita harus benar-benar besar dulu gitu ya. Kalau enggak itu terlalu berbahaya, apalagi
ya katakanlah orang-orang Indo modalnya cekak gitu ya, insti Indo modalnya cekak. Kalau ngelawan short selling, ngelawan katakanlah hedge fund atau fund manager yang luar negeri yang modalnya bisa ratusan triliun, sedangkan di sini mungkin institusi terbesar mungkin berapa sih, kita mungkin cuma puluhan triliun. Nah kalau kita hadap orang-orang yang short sell modalnya dia ratusan triliun atau ribuan triliun, ya modal guys gitu ya. Jadi Indonesia harus memang dibatasin dulu karena belum siap gitu ya. Social media is a multi monetization platform. Halo, ini ada Ari Haryoka, iya benar. Bagaimana menurut Bapak bahwa bisa jadi Elon Musk nggak di belakang retail tersebut? Saya nggak tahu sih apakah Elon Musk benar-benar di belakang itu. Saya nggak ngerti, saya nggak mau komen ya, terlalu sensitif. Bentar, ini ada yang bertanya ya tadi. Kok short di stok luar itu prosesnya gimana? Apakah seperti futures contract? Basically ya sebenarnya mirip futures, tapi tergantung kalian. Kalau di luar itu kan apakah kalian itu cash account ataukah account kalian itu sifatnya margin gitu ya. Kalau kalian sifatnya margin account ya kalian fungsinya bisa langsung nge-short gitu loh. Ya kalian tinggal pilih sell, nanti broker yang akan menyebatani. Jadi kalau di kalian nggak akan berasa apa-apa karena di luar negeri itu sudah advance marketnya gitu ya. Jadi nanti itu ya kalian kalau udah milih, kalau account kalian sudah margin account ya kalian bisa nge-short atau jual apa aja, tapi kamu harus bayar bunga gitu ya. Ada ketentuannya semuanya, kamu bayar bunga ya, kamu tapi harus siap resikonya apa gitu. Biasa aja kayak jual beli biasa kok prosesnya gitu ya. Terus ada yang bertanya, recognize kalau overshot di market fund harus realize dan mereka mengamankan masing dengan. Ini komen ya, bukan tanya ya. Kok kalau yang masalah Robinhood bagaimana ya? Maksudnya gimana ya pertanyaannya? Robinhood ini banyak macam sih. Terakhir memang Robinhood itu kan aku tadi liatin videonya salah satu CEO-nya gitu ya, explain. Ya memang jadi sorotan, ada beberapa customer mereka yang tidak suka karena kok ada restriction. Tapi basically tidak hanya Robinhood, tapi ada juga Webull, salah satu kompetitor dari Robinhood juga. Sebenarnya penjelasan mereka rata-rata penjelasannya ya saya nggak tahu apa, mereka lebih menjelaskan secara technical issue gitu ya. Karena kan ini ada T+2 lah, kemudian ada masalah settlement di custody-nya mereka, itu yang menyebabkan terjadinya transaksi yang berlebihan, kemudian meledak gitu ya transaksinya, sistem mereka mungkin belum siap. Kemudian makanya mereka selalu mencoba deny dan mereka mencoba mengatakan bahwa ini lebih karena technical issue, market dynamic lah, apalah. Kemudian si Robinhood ini kan mencoba mengintegrate, dia punya sistem internal sendiri. Ibaratnya dia punya internal custodian sendiri gitu ya, supaya meningkatkan proses servingnya. Jadi ibaratnya gini loh teman-teman ya. Saya bisa mengerti kenapa orang mungkin pertamanya pasti skeptis atau apa. Ya saya bukan bilang mana yang benar mana yang salah. Saya selalu orangnya nggak mau, saya tadi coba ajarkan ke kalian kan, saya nggak mau selalu mengatakan ini salah, ini bener, enggak. Kita open mind aja gitu ya. Kita dengarkan apakah dia omongannya bohong atau apa enggak, ya udah kita dengarkan, kita dari situ kita analisa gitu ya. Katakanlah kita ambil positive thinkingnya saja, bahwa memang kan kadang gini ya, nggak usah ngomong online transaction atau online retail gitu ya. Kenapa sih kalian coba belajar? Kenapa muncul blockchain, kripto? Karena pada waktu online digital seperti ini, transaksi itu gampang meledak gitu ya. Karena semua orang tiba-tiba online. Kemudian sistemnya kalau nggak siap, ya ibaratnya sistemnya rusak, ngehang, brep. Ya kalian punya laptop atau apa, atau kalian punya handphone. Kalau kalian cuma katakanlah memori kalian berapa, terus tiba-tiba kalian banyak banget aktivitas, pasti ngehang kan? Nah, as simple as that. Jadi kalau kita coba mikir positifnya, oh ya mereka berarti sistemnya nggak kuat. Makanya itu akhirnya orang ada mulai pakai adopsi blockchain supaya lebih ready untuk mengatasin ribuan jutaan transaksi gitu kan. Kalau yang pakai sistem konvensional ya mereka nggak siap menangani jutaan gitu ya. Nah itu maksud saya kalau kita ambil mikir positifnya ya mungkin kasusnya dia waktu mereka restriction itu, toh sekarang udah dibuka lagi ya mungkin benar gitu ya. Ada hal-hal teknis yang mungkin dia perlu benerin. Tapi ada orang yang langsung mengatakan, oh ini dia mungkin
ada orang di belakang itu institusi yang mencoba menego supaya di stop kayak gitu-gitu kan ya, macem-macem konspirasinya lah. Dia kerjasama dengan hedge fund, ya silakan gitu lah. Kalau aku sih nggak mikir pusing gitu kok. eh ini ada pertanyaan, apakah long call option dan short put option itu sama kok? Agak sedikit beda, tapi itu ada kemiripan gini. Kalau long call option itu kan kalian jual premi. Ini sebenarnya pembahasannya beda ya ini. Tapi kamu mungkin mau coba ini ya option. Long call option itu basically kamu jual, kamu bayar modal premi, terus kamu mengharapkan harganya naik gitu kan. Kalau short put itu basically kamu itu uh, mengharapkan harganya turun gitu kan, tapi kamu itu uh, kalau rugi at least ya kamu dapat barangnya gitu kan. Nah, dapat barangnya ya at least, kalau menurut aku ya agak bedanya gini. Kalau long call itu adalah kamu uh, kayak bayar premi asuransi. Kemudian kamu mau exercise atau kamu mau main bet di optionnya, karena option itu kan ininya leverage-nya tinggi, jadi bisa berlipat-lipat juga. Tapi intinya kalau kalian mau main di sahamnya ya kalian akan exercise. Tapi intinya kalian mengharapkan harga sahamnya naik gitu kan. Kalau short put, kamu itu mendapatkan duit preminya. Kalau tadi long call kan kamu mengeluarkan duit untuk bayar premi. Kalau short put, kamu itu jual, kamu dapat duit premi di depan. Jadi kalau salah, ya at least kamu udah dapat dulu uangnya di depan. Bedanya itu. Tapi kamu mengharapkan sahamnya turun gitu kan. Jadi supaya kamu put your put ini in the money gitu. Itu ya bedanya. eh Bentar, ini ada yang mau go live bareng saya ya, ada yang request ya nih. Bentar ya. Oh, udah mau tanya, coba ya. Gak apa-apa, kita bisa live bareng kalau mau tanya langsung. Ini ada Felicia ya tadi ya. Sorry, aku baru lihat. Halo? Ini ada Ibu Felicia. Oh, dia mungkin salah pencet. Oke, mau tanya kok gimana kalau option bisa pengaruhi real price-nya? Kalau option kan derivatif. Oh, biasanya gini ya, kalau option itu bisa mempengaruhi real price-nya itu karena biasanya di expiration, waktu expired-nya gitu ya. Jadi waktu expire itu kan ada, ibaratnya gini kan, ada, jadi kalian kalau kayak main futures atau kalian main futures contract gitu kan, kalian awalnya kan main futuresnya gitu kan. Tapi pada waktu jatuh tempo kan ada barang yang harus di deliver gitu kan. Ada barang yang harus dijual, ada barang yang harus dibeli. Nah, itu yang menyebabkan akan mempengaruhi biasanya real price dari stoknya pada saat mendekati expired date-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah fenomena ini terjadi terus-menerus berpotensi mengguncang market goal mengingat yang digoyang institusi dan sangat terkait satu sama lain dan potensi mengganggu sistem finansial? Oh ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Uh, si Paul ini memang ini ya. Pertanyaannya Paul bagus banget. Uh, saya nggak berani komen terlalu ini ya, gini ya. Karena itu kan terlalu sensitif. Ntar kalau ngomong nganggu ya. Jadi kalau saya sih mikirnya simpelnya gini. Jadi gini, yang apa yang ada di pikiran saya sebenarnya gini, yang saya sekarang jujur saja sekarang juga saya lagi pelajarin adalah bagaimana perkembangan blockchain ini akan mempengaruhi semua transaksi dan kondisi finansial yang ada di dunia. Karena yang menarik yang saya pelajarin bahwa banyak orang mengatakan di dunia ini sekarang banyak hal yang tidak certain gitu kan, high uncertainty. Tapi kalau kalian belajar di TED Talks gitu ya, yang dulu saya pernah sempat post juga beberapa source yang media yang saya pakai untuk belajar. Ternyata blockchain ini merupakan salah satu platform yang bisa membantu menghilangkan uncertainty menjadi certainty. Kenapa halnya seperti itu? Karena katakanlah kalian tadinya kalau orang berinteraksi itu kan selalu ada penengah. Kalian penengahnya apa? Bank. Penengahnya apa? Broker. Ada intermediasi gitu loh. Nah, dengan adanya blockchain,
orang intermediary yang di tengah itu nantinya tidak usah dibutuhkan lagi. Karena kalian langsung punya wallet kalian berbentuk digital, kemudian kalian dengan sistem decentralized, kalian bisa bertransaksi langsung tanpa karena ada validatornya di tengah itu langsung, by coding lah, by apa gitu ya. Jadi kemudian yang saya pikirkan gini, udah banyak orang yang berpikir, kalau kalian perhatiin banyak orang yang baby boomers atau orang-orang yang lama, bahkan pada waktu itu kan kalian perhatiin, banyak orang-orang investor yang legendaris pun itu banyak yang miss. Kenapa mereka juga banyak yang miss fenomena teknologi ini? Karena orang-orang yang investor legendaris itu pun mereka itu hidupnya zamannya berbeda gitu loh. Makanya dulu kan ada orang yang sampai menjadi mengatakan mengata-ngatain Warren Buffett apalah kayak gitu-gitu joke-nya, bahkan retail investor di US gitu ya ngata-ngatain udahlah dia nggak usah ngikutin itu, udah ibaratnya engkong-engkong gitu ya, ngapain ilmunya udah beda gitu ya. Makanya kapan hari saya sempat bahas, kemudian orang-orang Indo kalau aku perhatiin juga lihat-lihat, oh zaman sekarang value investing semuanya ikut-ikut gitu ya, value investor apalah kayak gitu-gitu. Kemudian tapi kalian banyak yang tidak mendapatkan pembelajaran yang benar gitu ya, value investing, terus pokoknya ngeliat, oh rasionya ini murah gitu ya, PI-nya murah, BBB-nya murah, beli aja. Itu menurut saya sesat gitu loh. Jadi jangan didengerin gitu ya. Kalau ada yang ngajarin kayak gitu jangan didengerin. Oh lihat aja, ini kan PI-nya murah, ini murah, valuasinya murah. Kalau gua kan value investor ya beli yang murah. Kalian jangan gampang tertipu dan ikut-ikutan. Value investing itu udah terlewatkan masanya gitu loh. Ya, zaman sekarang itu orang harus melihatnya gini, ke depan, harus melihatnya ke depan. Orang barang murah itu for a reason gitu ya. Tinggal kalian lihat, memang bisa juga kalian pakai metode value investing. Saya bukan bilang value investing tidak bisa ya. Value investing bisa, tapi case by case. Kalian harus tahu dulu konteksnya. Apakah dia murah karena sesuatu hal perusahaannya bobrok, kemudian terjadi reformasi manajemen, katakanlah manajemen yang baru ini orang-orang teknologi, kemudian bisa membawa perubahan ke perusahaan itu, nantinya ke depannya dia tiba-tiba bisa U-turn atau turnaround story dari tiba-tiba dia bisa jualan online atau apa, dia membaik, ya dia jadi sebenarnya bukan value investing menurut saya, itu jadi growth investing gitu ya. Uh, jadi balik lagi tadi pertanyaannya, saya jadi berpikir gini loh, kalau dengan adanya blockchain semuanya ini, apakah sesuatu yang tadinya orang-orang berpikiran ini bubble, ternyata bubble tersebut diserap. Itu yang saya coba lagi pikirkan gitu. Saya nggak tahu, belum mendapatkan kesimpulan yang jelas. Tapi apakah saya pikir bubble yang orang-orang takutkan bubble itu tiba-tiba bubble itu bisa diserap karena duit yang berlimpah, semakin berlimpah, makin memudahkan teknologi ini memberikan social impact atau membantu produktivitas orang-orang. Kalian kebayang nggak gini ya? Yang dulu make a lot of money, Wall Street institusi besar gitu kan. Kemudian karena ada global financial crisis, makanya banyak distrust, banyak orang kecewa, tidak mendapat, akhirnya sakit hati tentang centralized system yang ada. Akhirnya terbuatlah blockchain gitu ya. Sistem desentralisasi, decentralized di mana komunitas orang publik mereka bisa mendapatkan partisipasinya dan mengontrol semuanya, di mana tidak dipengaruhi oleh centralized gitu ya, ke institution gitu. Nah, kemudian ternyata dengan seiring waktu teknologi sosmed bla 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 gitu ya, tiba-tiba kalian lihat kan sekarang kejadian yang ada realnya sekarang, malah orang retail yang tadinya banyak menjadi korban dari global financial crisis, ini semua ada siklusnya, roda berputar gitu kan, ibaratnya hedge fund ini rugi 20 miliar. Ingat, kalian harus ingat bahwa di pasar itu selalu berlaku zero sum game. Satu dikurangin satu sama dengan nol. Ada orang yang plus satu, ada orang yang minus satu, sama dengan nol. Itu namanya zero sum game. Ada orang yang rugi 20 miliar, maka berarti ada orang yang untung 20 miliar. Jadi ini makanya roda itu selalu berputar. Tapi kita kan nggak pernah tahu kan siklusnya itu, ada siklus kecil, ada siklus besar. Yang dulu aku ajarin di fundamental.
Jadi ini ibaratnya dengan adanya teknologi itu ternyata memberikan kemampuan orang yang tadinya tidak orang-orang kere, tapi orang-orang kere yang tadinya mau berproduktif dan pintar, dia bisa memanfaatkan ini, maka dia menjadi kaya. Orang-orang yang tadinya kaya, karena mereka meng-underestimate perkembangan sosmed, dan mereka sok pinter, mereka menjadi kere. Gitu kan? Nah, akhirnya itulah makanya disebut menjadi hukum alam. Gitu ya. Jadi saya katakan lagi, ya kalian jangan terlalu mengasihani diri sendiri, yang penting belajar hikmahnya apa. Oke, bentar ya. Growth and value are part of the same equation. Ya, ya benar. Ini ada Pak siapa ini? Belajar budi pekerti. Memang benar. Yang dulu saya pernah ajarkan ya. Growth dan value itu merupakan sesuatu hal yang baru. Ini bukan sesuatu hal, harusnya menjadi komplement. Tapi jangan fokuskan ke value gitu ya. Karena kalian lihatnya gini, barang mahal, ini 100 kali PI. Tapi karena produktivitasnya tertolong dengan teknologi, dia bisa mendeliver 100 kali lipat growth. Jadinya berapa PI-nya? 1 kali PI. Apakah berarti dia dibilang mahal? Nggak mahal. Tapi apakah orang value investor yang paham itu ngerti? Nggak semuanya ngerti. Orang value investor mikir, gila ngapain gue beli 100 kali PI? Tapi kalau orang yang smart, orang yang ngerti tentang yang aku coba ajarkan ini, oh 100 kali PI murah kok. Tahun depan kan dia kan teknologinya dia bisa membantu pertumbuhan 100 kali lipat. Jadi dia bisa menjadi, katakanlah dengan 100 kali lipat, aku lebay gitu ya. Katakanlah 10 kali lipat. Oh jadi dia 10 kali PI loh sebenarnya. Nah, gitu kan mikirnya beda kan, gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Asik, ini rame nih. Makin malam makin rame. Kok gimana mekanisme arbitrage di forex crypto exchange yang bisa buat harga pair mirip-mirip di tiap exchange? Uh, Sorry. Ini nanti ya ngomongnya. Ini lagi ngomongin ini. Aku biar nggak campur aduk. Ini ngomongin forex lagi. Sorry. Uh, Bentar. GME disuspend di Robinhood doang atau semua broker di sana? Oh itu disuspendnya cuma sementara kok. Terakhir kan udah. Maka yang tadi disuspend itu lebih karena mereka menjelaskan technical issue, custody-nya bengkak, cost-nya bla bla bla, nggak mungkin nggak bisa nanggung. Jadi tapi sekarang udah dibuka lagi. Kalau kalian lihat itu udah bisa jalan lagi. Udah nggak berasa 1 jam ya guys. Aku bentar lagi terakhir ya mungkin pertanyaannya. Benar. Karena ini American Option jadi cepat ya kok ngaruhnya karena kan bisa diakses sebelum expire. Oh iya, benar. American Option bisa diakses sebelum expire. Benar. Satu lagi, apakah mungkin fund-fund foreign di Indo yang nge-short GME tarik duit dalam saham Indo buat tutupin loss mereka? Nah, ini saya nggak tahu ya cara nge-trace-nya gimana. Ya kalau persepsi-persepsi ya saya nggak tahu ini. Saya nggak bisa komen kalau saya nggak tahu datanya sih. Oke.